Filsafat alam yaitu perhatian atau pemikiran dari para filsuf yang dipusatkan pada alam. Mereka tidak puas dengan kejadian alam hanya berdasarkan mitos, sehingga mereka berpikir keras dan menetapkan ciri-ciri hakiki, yaitu dengan menunjukkan hubungannya dengan ilmu dan alam. Tokoh yang pertama yaitu Thales. Thales berasal dari Miletus, Asia Kecil, Yunani kuno sekitar 624 sebelum Masehi, dan beliau meninggal sekitar 456 sebelum Masehi. Pada saat itu, Miletus merupakan kota penting, yaitu sebagai jalur perdagangan antara Yunani, Italia, Mesir, dan Asia, sehingga karena sebagai kota transit, terjadilah pertemuan antara negara-negara tersebut dan terjadi pertukaran latar belakang, kebudayaan, dan pemikiran. Dan karena itulah sehingga kota Miletus juga dikenal sebagai pusat intelektualitas. Thales juga dianggap sebagai bapak filsafat, yaitu gelar yang diberikan oleh Aristoteles, dan para sejarawan sepakat dengan hal itu. Menurut pemikirannya, Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreativitasnya sendiri dan tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Karena air adalah sumber kehidupan, dan tanpa air makhluk hidup pasti akan mati. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk seperti padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air. Kabut memberi kehidupan bagi segala sesuatu, bahkan panas itu sendiri berasal dari kelembapan. Tokoh yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros merupakan murid dari Thales. Dia adalah orang yang pertama kali membuat peta bumi dan berjasa dalam bidang geografi dan astronomi. Dia juga mengadopsi jam matahari sederhana, gnomon, dan dia juga dapat memprediksi kapan terjadinya gempa. Anaximandros juga penduduk Miletus yang lahir sekitar tahun 610 sampai dengan 547 sebelum Masehi. Dia lebih muda 15 tahun dari Thales. Menurut pemikirannya, Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani, a tidak dan eras sama dengan batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yaitu panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Ia menentang pemikiran dari gurunya yaitu Thales yang berbunyi, menurutnya bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun pada kenyataannya air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes lahir 588 sebelum Masehi. Beliau adalah pengikut dari mazhab
Miletus, Anaximenes merupakan orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani. Beliau juga berjasa dalam pembuatan peta bumi dan berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru yang diberi nama Apollonia di Yunani. Menurut pemikirannya, Anaximenes berpendapat bahwa udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Pemikiran dari Anaximenes lebih cenderung berbicara tentang filsafat alam, yaitu apa yang menjadi prinsip dasar atau arche dari segala sesuatu. Ia berpendapat bahwa udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruhan kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Tokoh yang keempat yaitu Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia adalah murid dari Xenophanes, pendiri mazhab Elea. Parmenides aktif dalam dunia politik, bahkan ia ikut membentuk undang-undang bagi kotanya. Selain itu, ia dikenal sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Ia sangat dihargai oleh filsuf-filsuf lainnya, termasuk Plato dan Aristoteles. Karya-karyanya Parmenides berbentuk puisi. Menurut pemikirannya, Parmenides menulis On Nature, yaitu sebuah puisi didaktik yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu proem, yang merupakan pengantar bagi keseluruhan naskah tersebut. Yang kedua, aletheia, yang dikenal sebagai jalan kebenaran atau the way of truth, dan merupakan wacana filosofis. Yang ketiga yaitu dosa, yang dikenal sebagai jalan pendapat, the way of appreciation atau opinion, yang merupakan pengungkapan gejala alam. Inti utama dari pemikiran Parmenides ada 2, yakni jalan kebenaran dan jalan pendapat, being dan aletheia. Tokoh yang kelima yaitu Heraklitus. Heraklitus lahir pada tahun 540 sebelum Masehi di Efesus, Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5, yaitu sebelum Masehi, 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Heraklitus adalah filsuf yang tidak tergolong mazhab apapun. Di dalam tulisannya ia justru sering mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Homerus, Archilochos, Xenophanes, dan lainnya. Heraklitus adalah orang yang sombong dan juga terkenal di zaman Yunani kuno dengan sebutan si gelap, karena sangat sulit untuk menelusuri dan memahami jalan pemikirannya. Ia juga mendapatkan kritikan dari filsuf lainnya karena filsafatnya yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pandangan